warahmatullahi wabarakatuh. Hai Zamar, selamat datang kembali di Cemara Ceria Ramadan bersama Zamzam. Hai Zamars, kembali lagi nih sama kita. Gimana nih tapi kalian kabarnya? Rasanya masih full enggak? Atau mungkin sholatnya nih masih dijaga atau enggak? Atau malah bolong-bolong? Benar banget. Gimana Zamar? Ya, nah tapi Kak Ica, waktu aku lihat di Pondok Ramadan kemarin semua Zamers itu sholatnya bagus sih. Mereka rajin-rajin, sholat tepat waktu gitu. Nah, tapi nggak tahu lagi nih kalau di rumah gimana. Nah, biasanya Allah itu juga akan memberikan pahala bagi anak yang tidak hanya melakukan sholat fardu saja, guys, tapi ada satu rahasia yang Allah berikan kepada anak-anak yang rajin ini. Kira-kira Kak Ica tahu nggak ya? Waduh, caranya gimana tuh Kak Nadira? Semua Zamers pasti mau dong makin dekat sama Allah, ya kan? Oh, nah, selain makin dekat, kita juga makin disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan caranya adalah dengan melakukan sholat-sholat sunnah gitu. Nah, kalau sholat fardu atau sholat 5 waktu itu kan wajib. Ya. Tapi kalau kita ingin bonus, kita ingin lebih disayang oleh Allah, kita bisa melakukan sholat sunnah. Iya, benar banget. Nah, teman-teman tahu nggak sih Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling rajin sholat sunnah. Nah, ada juga di hadis riwayat Muslim diceritakan bahwa Nabi Muhammad itu sampai kakinya bengkak karena saking seringnya sholat sunnah. Wah, itu Masya Allah banget keren ya. banget sih, merinding ya Kak ya. Karena kakinya sampai bengkak-bengkak loh guys. Nah, Nabi yang sudah dijamin surga aja sama Allah itu, beliau masih menyempatkan dirinya untuk melakukan sholat-sholat sunnah. Nah, kita sebagai umatnya tentu harus mencontoh beliau gitu. Nah, betul nih Kak Nadira. Tapi ya, sholat sunnah yang buat anak-anak, yang ramah anak-anak dan yang mudah dilakukan untuk anak-anak itu apa aja sih Kak Nadira? Oke, nah sebenarnya itu banyak banget guys sholat sunnah itu. Cuman kalau sholat sunnah yang ramah anak atau mudah dilakukan oleh Zamar semuanya yang di rumah, itu yang pertama Kak Nadira akan rekomendasikan yang namanya adalah sholat duha. Nah, sholat duha ini adalah sholat yang kita bisa lakukan di pagi hari. Biasanya kita bisa lakukan di waktu sebelum berangkat kerja atau sebelum berangkat sekolah. Nah, yang kedua ada nih namanya adalah sholat rawatib, yang dia adalah sholat pendamping sholat-sholat fardu kita. Jadi bisa dilakukan sebelum atau setelah sholat fardu itu. Oh gitu. Nah, yang terakhir karena dia akan rekomendasikan yaitu sholat-sholat sunnah yang bisa kita lakukan khusus di bulan Ramadan. Contohnya adalah sholat tarawih dan juga sholat witir gitu. Wah, ternyata seru juga ya, Zamers ya. Jadi nggak cuma nunggu sholat fardu aja, biar kita lebih dekat sama Allah, kita bisa melakukan dengan sholat sunnah juga. Nah, coba nih Zamers di rumah, coba mulai besok kalian pilih satu aja sholat sunnah yang menurut kalian mudah banget untuk kalian lakukan dengan istiqomah. Jadi nggak perlu banyak, nggak perlu memaksa semuanya dilakukan, tapi sedikit-sedikit, tapi istiqomah itu lebih baik daripada semuanya tapi besok-besoknya nggak dilakukan lagi. Iya betul. Tuh. Nah mungkin kita bisa mulai dengan bangun pagi setelah sholat subuh kita melakukan aktivitas rumah, terus sholat duha, baru berangkat sekolah deh. Iya benar. Mungkin bisa dicoba sholat duha dulu gitu ya. Iya benar. Nah atau yang karena direkomendasikan adalah sholat fajar nih Kak. Karena sholat fajar itu adalah sholat yang cuma 2 rakaat kita lakukan sebelum subuh, tapi pahalanya adalah lebih baik daripada seisi dunia. Benar-benar oke. Nah, ini juga Kak Nadira akan memberikan kalian sebuah perumpamaan. Jadi kalau misalnya kita melaksanakan sholat fardu dengan rajin, itu ibaratnya kita udah punya rumah yang bagus nih Kak Ica. Oh gitu. Cuman rumah yang bagus ini kalau pengen kita percantik lagi, perindah lagi, itu kan pasti kita tambahkan dekorasi-dekorasi gitu. Nah, sholat fardu ini bisa kita tambahkan dengan sholat-sholat sunnah sebagai dekorasinya. Waduh, gitu. Masya Allah keren banget perumpamaannya ya. Nah jadi Zamers di rumah kita harus mulai tekun nih sholat sunnah setiap hari supaya kita makin dekat sama Allah. Jika konsisten ini
terasa berat atau terasa menantang, jadi coba atur jadwal kalian. Misalnya sebelum sholat subuh atau sebelum sholat zuhur, kalian sempatkan beberapa menit untuk sholat rawatib. Terus kemudian yang kedua, tadi sholat zuhur, bisa dimulai dengan sholat zuhur dulu, sholat duha maksudnya. Sholat duha sebelum berangkat sekolah. Kemudian yang terakhir itu bisa kalian sholat witir setelah sholat tarawih. Iya, benar banget. Nah, apalagi di bulan Ramadan ini waktu yang terbaik untuk kita membangun kebiasaan-kebiasaan baik. Apa yang berhasil dibiasakan di bulan mulia ini insya Allah lebih mudah dirawat di setelah bulan Ramadan berikutnya. Betul. Jadi ibaratnya setelah kita banyak melakukan sholat-sholat dan ibadah-ibadah sunnah di bulan Ramadan, nah kebiasaan baik ini akan kita bawa ke bulan-bulan berikutnya. Betul banget, seperti itu. Nah, kayaknya sih sekian itu aja sih Kak ya, kayak sharing kita pada kali ini. Semoga Zamers di rumah bisa praktek ya. Jadi semua sholat sunnah yang sudah kita rekomendasikan tuh boleh dicoba dulu. Benar banget. Nah, semoga Allah menganugerahi kita dengan kecintaan kepada sholat-sholat sunnah supaya sholat-sholat fardu kita itu kian kokoh, lalu batin kita juga semakin halus, dan juga langkah-langkah kita itu semakin menuju kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, sampai jumpa di episode Cemara selanjutnya. Ceria Ramadan bersama Zamzam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.